إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan pendengar radio dakwah Darussalam yang berbahagia. Hari ini kita ingin memperdalam kembali hadis yang sudah dibicarakan minggu yang lalu, di mana di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nilai satu kebaikan yang sempurna jika mempunyai keinginan yang kuat untuk berbuat kebaikan tapi dia tidak bisa melaksanakannya. Dan jika dia bisa melaksanakannya, pahalanya itu dinilai dengan 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan, bahkan lebih. Penegasan Nabi ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala tujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebaikan satu kebaikan, maka Allah memberinya pahala 10 kali lipat. Dan siapa yang berbuat satu kejelekan, tidak diberi ganjaran hukuman kecuali sebesar kejelekan yang dia lakukan. Dan mereka itu tidak dizalimi oleh Allah, karena memang Allah tidak memiliki sifat zalim. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sampai 700 kali lipat adalah jika itu infak. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sama dengan dia menanam satu tanaman, kemudian tumbuh bercabang 7 dan setiap cabang itu ada 100 buah. 1:700. Tapi memungkinkan lebih berdasarkan hadis yang lain sampai 1000 kali lipat. Tergantung bagaimana kualitas ibadahnya. Nah, minggu ini yang kita ingin perdalam adalah orang yang berniat berbuat baik tapi tidak bisa melaksanakan, dikasih ganjaran satu kebaikan sempurna padahal belum dilaksanakan. Yang kedua, ingin melakukan satu kejahatan tapi tidak dilaksanakan, justru mendapatkan juga satu nilai kebaikan sempurna. Padahal niatnya tidak baik. Apakah semuanya mendapatkan nilai satu kebaikan sempurna? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian,
yang mendapatkan nilai kebaikan satu sempurna. Kebaikan yang ingin dilakukan tapi tidak jadi dilaksanakan adalah keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan disertai dengan usaha. Jadi ada langkah-langkah menuju mewujudkan kebaikan itu. Hanya karena sesuatu dan lain sebab tidak mampu dia laksanakan. Itu yang dapat. Tapi kalau punya keinginan, tidak ada langkah-langkah untuk mewujudkannya, dan tidak ada rintangan untuk mewujudkannya, tidak dilaksanakan, tidak masuk kategori ini. Jadi tetap harus ada usaha. Ada usaha, kemudian ada rintangan, tidak mampu dilaksanakan karena rintangan itu. Maka itulah mendapatkan satu nilai kebaikan. Ini juga berdasarkan hadis kursi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika hambaku berazam itu sudah bulat tekad melakukan satu kebaikan, maka Allah tulis azam itu sebagai satu kebaikan, baru azam. Sebab itulah dalam Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah bulat tekad memutuskan satu keinginan bagus, ya bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada rintangan. Tapi kalau sudah ada rintangan, tidak bisa. Ya hadis yang lain, hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda, sahabat karibnya Abu Dzar Al-Ghifari, yang karena kelakuannya dalam ibadah yang begitu berlebihan mengakibatkan dia mengabaikan istrinya, berakibat istrinya tidak mau lagi berdandan cantik karena merasa tidak ada artinya berdandan. Abu Dzar menyampaikan kepada Nabi bahwa Abu Darda begini. Abu Darda dipanggil oleh Nabi, ditegur, istrimu ada haknya, matamu ada haknya, badanmu ada haknya. Jangan karena alasan ibadah istrimu tidak kamu hiraukan. Sampai-sampai istrinya juga sudah ya pakaian seadanya, karena tidak perlu bersolek, tidak ada gunanya. Nah, Abu Darda ini ahli ibadah, dia mengatakan begini, barang siapa yang ketika hendak tidur berniat untuk melakukan qiyamul lail, salat tahajud, akan tetapi ia tidak terbangun hingga subuh, maka baginya pahala dari apa yang telah diniatkan. Jadi ini yang kita perdalam, tidak sembarang niat yang tidak dilakukan itu mendapatkan ganjaran dari Allah. Syaratnya adalah ada usaha, tapi tidak bisa terwujud karena ada rintangan. Yang kedua, kenapa orang yang berniat jahat tidak jadi melakukan kejahatannya, justru mendapat pahala dengan nilai satu kebaikan yang sempurna. Sama yang tadi, yang mau berbuat baik tidak jadi, nilai pahalanya sempurna. Ini mau berbuat yang tidak baik, tidak jadi, justru juga mendapatkan nilai yang sempurna. Ini kuncinya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Jika ia meninggalkannya karena aku, dia mau berbuat baik, siap dilaksanakan, tidak ada rintangan. Tiba-tiba dia tidak jadi melaksanakan,
itu mendapatkan nilai yang sempurna dari Allah, dicatat oleh malaikat, itu karena kata hadis ini adalah jika ia meninggalkannya karena aku, karena mencari redaku, karena takut kepadaku, bukan karena yang lain. Tapi kalau karena yang lain, takut kepada orang banyak, bukan takut kepada Allah. Atau sebaliknya, kepingin diketahui orang supaya namanya bagus, itu ria. Tidak dapat nilai. Yang dapat nilai adalah karena takut kepada aku. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi dalam 3 orang yang terjebak di dalam gua, masing-masing menyampaikan apa yang telah dilakukan, dan kalau itu dihargai, mudah-mudahan batu itu tergeser. Salah satunya adalah pemuda yang kaya, yang punya pengaruh yang besar, yang memaksa adik sepupunya untuk berzina. Adik sepupunya tidak bisa menolak, tinggal dilaksanakan. Adik sepupunya mengatakan, takutlah kepada Allah. Tiba-tiba dia berhenti. Itu disampaikan, maka batu itu bergeser. Artinya ini nilai pahala yang cukup besar. Jadi berhenti karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada manusia, bukan karena malu kepada manusia. Lalu ada ulama yang berpendapat, kalau dia berhenti karena takut kepada manusia, berarti dia menomorduakan Allah. Nomor 1 manusia, dan itu kesalahan dalam beragama. Segala sesuatunya haruslah yang nomor 1 Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang ketiga adalah jika meninggalkan kejahatan itu tanpa niat apa-apa, apakah mendapatkan nilai? Bukan karena malu kepada manusia, bukan karena ingat Allah, tapi dalam hatinya sendiri muncul tanpa niat, tidak jadi deh. Apa ada nilainya? Para ulama mengatakan ada nilainya, tapi tidak sama dengan nilai satu kebaikan sempurna. Ada nilainya. Apa alasannya ada nilainya? Alasannya adalah karena meninggalkan maksiat, berarti menghindari kejelekan. Dan kalau orang menghindari kejelekan, berarti itu amal soleh. Tetap ada nilai. Yang tidak ada nilai adalah berarti karena takut kepada manusia. Itu yang tidak punya nilai. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam hadis ini adalah Allah mencatatnya. Tapi yang mencatat itu bukan Allah langsung. Yang mencatat kita yakini adalah Raqib dan Atid. Ini kan belum dilaksanakan kebaikan itu. Ini berhenti, apa motifnya? Dari mana malaikat tahu ini kebaikan yang tidak jadi, ini kejahatan yang tidak jadi? Itu pertanyaannya, dari mana malaikat itu tahu? Karena yang mencatat bukan Allah langsung, malaikat. Nah, para ulama memberikan 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Allah mengilhamkan kepada malaikatnya. Itu sangat mungkin. Allah mengilhamkan kepada malaikatnya sehingga malaikatnya tahu. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa malaikat itu memang punya kemampuan membaca hati manusia. Kemungkinan kedua. Karena dia makhluk halus.
bisa saja nelusuri kita. Yang ketiga, melalui penciumannya malaikat yang berbeda dengan penciuman manusia. Jika hati manusia bertujuan baik, aroma hatinya oleh malaikat itu dicium sebagai satu aroma yang harum. Tapi dia jika berniat tidak baik, malaikat mencium hatinya itu ada aroma keluar yang berbau busuk. Jadi 3 kemungkinan malaikat tahu lewat itu. Mana yang paling pas? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi jangan menyamakan penciuman malaikat sama dengan penciuman kita. Kalau penciuman kita hatinya busuk, dia pakai minyak harum. Yang keciuman itu minyak harum. Tapi dia hatinya baik, dia pakai minyak harum, atau hatinya buruk, dia pakai minyak harum. Malaikat tidak mencium minyak harum itu. Jadi aroma yang muncul dari hatinya. Itu yang dicium oleh malaikat. Dari situlah malaikat mencatat apa yang kita tidak jadi lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap bahwa semakin lama kita semakin bisa menyesuaikan diri dengan kebenaran ajaran-ajaran agama yang kita cintai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu keutamaan. Turunkan kepada kami curahan rahmat-Mu, ya Allah. Baik dari langit yang berupa barakah spiritual, maupun yang dari bumi yang berupa barakah material. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk merespon secara baik keluasan rahmat-Mu, agar kami mampu menciptakan kehidupan duniawi dalam nuansa surgawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Qabbalallahu minkum. Lawas kan, kelihatan kemana nih? Nah, ada. Oh iya kah? Datang ke sini kemana-mana.